Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Aldo Nugraha Dewarman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi linier. 5 penerapan yang akan saya jelaskan dalam presentasi ini, yaitu yang pertama penerapan surplus konsumen, yang kedua penerapan surplus produsen, yang ketiga penerapan fungsi biaya, yang keempat penerapan fungsi penerimaan, yang kelima penerapan analisis break-even point. Dan langsung saja kita ke penerapan yang pertama. Penerapan surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar oleh konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Surplus konsumen jadi misalnya saya mau membeli barang. Ketika mau membeli barang, saya mempunyai prediksi harga. Prediksi harga yang saya prediksi yaitu 50.000. Misal kalau harga barang yang dijual itu lebih dari 50.000, saya tidak akan membelinya. Lalu saya pergi ke toko barang tersebut, ternyata harga barang itu cuma 10.000. Dan prediksi saya 50.000, ternyata lebih murah dari prediksi saya. Saya sebagai konsumen akan senang. Kondisi tersebut yaitu dinamakan dengan surplus konsumen, yaitu selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar oleh konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Grafik dari surplus konsumen seperti pada gambar berikut ini. Pmax adalah harga tertinggi yang tadinya harga prediksi di mana kita rela membayar dibandingkan selisih dengan PR adalah harga real. Letak dari CS yaitu surplus konsumen terletak di bawah baris kurva permintaan dan di atas garis harga real. Ini keterangan dari huruf dari grafik tersebut. Pmax sama dengan harga maksimum, PR sama dengan harga real, CR sama dengan kuantitas harga. Untuk mencari surplus konsumen, kita butuhkan rumus, yaitu rumus dari luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Langsung saja kita ke contoh kasus. Contoh kasus, bila diketahui fungsi permintaan dari suatu produk jika P sama dengan 200 min 4Q, di mana P adalah harga per unit produk dan Q adalah jumlah produknya. Yang A, hitunglah besar surplus konsumen dan gambar grafiknya. Jika harga pasarannya 180 per unit. B, jika harga pasarnya turun 180 turun menjadi 160 per unit, hitunglah surplus konsumen yang baru dan gambar grafiknya. Di soal kita disuruh gambar grafik. Jadi kita butuhkan titik potongnya terlebih dahulu. Jadi kita langsung cari aja titik potong dari sumbu Q terlebih dahulu, yaitu jika P dimisalkan 0. 0 sama dengan kita substitusikan 200 min 4Q. 4Q kita pindah ruas ke kiri sama dengan 200. 4Q sama dengan 200. 200 dibagi 4 sama dengan 50. Lalu kita cari titik potong sumbu P. Jika Q 0, P sama dengan kita substitusikan 200 min 4Q dikali 0. 200 dikali 0 sama dengan 200. Lalu di soal, jika harga pasarannya 180 per unit, substitusikan ke fungsi permintaannya. P sama dengan 180, 180 sama dengan kita substitusikan 200 min 4Q, 200 dikurangi 180 pindah ruas ke kanan menjadi min 180, Q sama dengan dibagi 4, Q sama dengan 5. Untuk surplus konsumennya, CS sama dengan kita masukkan rumus dari segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Untuk alasnya 5. Dan untuk tingginya 200 min 180. Tingginya yaitu 200 sampai 180 ini. Ini untuk yang A. Letak dari surplus konsumennya ada di sini. Yaitu kita langsung masukkan CS sama dengan 5 dikali dalam kurung 200 min 180 per 2. Hasilnya 50. Lalu yang B, jika harga pasar turun dari 180 turun menjadi 160 per unit, hitunglah surplus konsumen yang baru dan gambar grafik soal A. P sama dengan 160 karena harga per unitnya turun menjadi 160. 160 sama dengan kita substitusikan 200 min 4Q. 200 min 160 pindah ruas ke kanan menjadi min 160 per 4. Q sama dengan 10.
sebelum mencari surplus produsen, kita tentukan dulu grafiknya. 160 yaitu P terletak di sini, dan Q-nya adalah 10 terletak di sini. Jadi, langsung saja kita masukkan rumus dari surplus produsen menggunakan rumus dari luas segitiga. PS sama dengan 10, yaitu alasnya itu dari sini sampai sini, yaitu alasnya adalah 10, untuk tingginya yaitu 200 sampai 160. Jadi 200 min 160. Karena letak dari surplus konsumen ada di sini. Yaitu PS sama dengan 10 dalam kurung 200 min 160 per 2. Hasilnya yaitu 200. Kita lanjut ke penerapan yang berikutnya. Penerapan surplus produsen. Surplus produsen atau dilambangkan dengan PS adalah selisih antara jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen dengan harga terendah yang rela diterima oleh produsen. Letak dari surplus produsen yaitu di sini. Surplus produsen terletak di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga real. Untuk mencari surplus produsen, kita butuhkan rumus dari luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Fungsi penawaran dari produk adalah P sama dengan 85 plus 3Q. Yang A, hitunglah besar surplus produsen dan gambar grafiknya jika harga pasar adalah 160 per unit. Yang B, jika harga pasar naik dari 160 naik menjadi 175 per unit, hitunglah surplus produsen yang baru dan gambar grafik soal A. Yang A, ini adalah fungsi penawaran. Jadi kita hanya mencari titik potong dari sumbu P. Jika Q sama dengan 0, P sama dengan 85 plus 3 dikali 0 sama dengan 85. P-nya sama dengan 160. 160 sama dengan kita substitusikan 85 plus 3Q min 85. 160 pindah ruas ke kanan menjadi min 160 per 3. Hasilnya sama dengan 25 untuk Q-nya. Yang B, P sama dengan 175 karena dari harga 160 naik menjadi 175. P sama dengan 175, 175 sama dengan 85 plus 3Q min 85, 175 pindah ruas ke kanan menjadi min 175 per 3. Q-nya sama dengan 30. Untuk mencari dari surplus produsen, kita tentukan dari grafiknya dulu. P-nya yaitu 175, lalu Q-nya adalah 30. Jadi, surplus produsennya kita masukkan rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Untuk alasnya yaitu mulai dari sini sampai sini yaitu 30. Untuk alasnya yaitu 30. Untuk tingginya yaitu mulai dari 175 sampai 85 ini. Karena letak dari surplus produsen berada di sini. Jadi, 30 dikali 175 min 85 per 2. Hasilnya 1350. Langsung saja kita lanjut ke penerapan yang berikutnya. Penerapan fungsi biaya. Biaya total atau dilambangkan dengan DC dalam operasional perusahaan meliputi biaya tetap VC dan biaya variabel VC. FC adalah biaya tetap, yaitu biaya tetap yang cenderung tetap tidak dipengaruhi oleh variabel. VC sama dengan K. K adalah konstanta, yaitu suatu bilangan yang tidak ada variabelnya. Untuk VC sama dengan V dikali Q. VC adalah biaya variabel. Q adalah kuantitas, di mana banyak barang yang diproduksi, maka akan semakin besar biaya variabelnya. Untuk grafik dari gambar penerapan fungsi biaya ada di samping berikut ini. VC, kita buat garis dari VC cenderung datar dikarenakan VC adalah biaya tetap, yaitu biaya yang tidak ada variabelnya, yaitu garisnya cenderung datar karena biayanya tetap. Untuk buat garis VC-nya kita tarik mulai dari garis 0. Dan untuk garis TC-nya kita tarik dari K ke atas. Jadi menjadi TC. Langsung saja kita ke contoh kasusnya. Contoh kasus, biaya tetap yang dikeluarkan sebuah perusahaan sebesar 20.000, sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh perusahaan persamaan VC sama dengan 100Q. Carilah persamaan biaya totalnya dan berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 400 unit dan gambar
kurva biaya totalnya. Diketahui FC-nya 20.000 dan VC-nya 100 Ki. Jawabannya yaitu kita masukkan rumusnya TC sama dengan FC plus VC sama dengan kita substitusikan 20.000 plus 100 Ki. Jika produksi 400 unit, maka VC sama dengan 100. Kita substitusikan karena produksi 400, berarti 100 dikali 400 hasilnya 40.000. Untuk TC-nya yaitu total keseluruhan biaya sama dengan FC ditambah VC. 20.000 ditambah 40.000 hasilnya 60.000. Untuk gambar grafiknya yaitu seperti gambar ini, FC-nya 20.000, untuk VC-nya 40.000 dan TC-nya 60.000. Untuk grafik garis dari VC yaitu datar. Untuk menemukan garis dari grafik VC, kita tarik dari garis 0 sampai 40.000. Dikarenakan jika produksi 400 unit, maka 40.000, jadi letak VC terletak di sini. Untuk TC kita tarik mulai dari sini sampai 60.000, dikarenakan total dari keseluruhan biaya adalah 60.000. Langsung saja ke penerapan berikutnya, yaitu penerapan fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan atau sama dengan pendapatan. Pendapatan adalah nama lain dari penerimaan, di mana TR adalah fungsi dari Ki. Ki yang berperan sebagai variabel adalah Ki. Besar kecilnya barang yang terjual mempengaruhi nilai TR. Lalu grafiknya seperti pada gambar di samping ini. TR garisnya kita tarik dari 0 ke kanan atas. Kenapa mulai dari 0? Karena ketika tidak ada barang yang terjual, Ki sama dengan 0, otomatis nggak ada pendapatan. Oleh karena itu, maka mulainya dari 0 ke kanan atas. Lalu untuk rumus dari penerimaan ini adalah TR sama dengan P dikali Ki. Langsung saja kita ke contoh kasusnya. Contoh kasus, harga jual produk adalah 600 per unit. Carilah persamaan penerimaan total. Berapa besar penerimaan jika terjual sebanyak 300 unit dan gambar kurva penerimaan totalnya. Diketahui P-nya sama dengan 600.000, jawab TR sama dengan P dikali Ki. Ini adalah rumus dari persamaan penerimaan total. Sama dengan 600 Ki. Jika terjual 300 unit. Maka kita langsung aja substitusikan TR sama dengan 600 Ki sama dengan 600 dikali 300 dari 300 unit sama dengan 600 dikali 300 sama dengan 180.000. Untuk gambar grafiknya seperti pada gambar ini, P-nya yaitu 600, Ki-nya 300. Karena dari 300 unit ini. Untuk garis TR-nya kita tarik dari titik 0 ke kanan atas. Langsung saja kita ke penerapan yang berikutnya, yaitu penerapan analisis break-even point. Break-even point adalah kondisi ketika TR sama dengan TC, jadi pendapatan yang diterima oleh perusahaan sama dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang tersebut. Jadi ibaratnya BEP itu adalah kondisi nggak untung nggak rugi. Untuk rumus dari BEP yaitu TR sama dengan TC. Untuk rumus mencari laba yaitu P sama dengan TR dikurangi TC. Jadi grafiknya seperti pada gambar di samping ini. Perpontongan antara TR dan TC yaitu disebut dengan BEP. Di sebelah kiri kondisi biaya lebih besar daripada pendapatannya. Dalam kondisi seperti ini perusahaan akan mengalami rugi. Yang sebelah kanan adalah kurva TR lebih besar dibanding TC, maka kondisi laba di kanan BEP. Ini mengalami kondisi laba karena posisi TR lebih tinggi dari TC. Langsung saja kita ke contoh kasusnya. Biaya total yang dikeluarkan sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan penerimaan TC sama dengan 20.000 plus 100 Ki dan persamaan penerimaan total TR sama dengan 200 Ki. Pada tingkat produksi berapa unit perusahaan berada pada posisi BEP, lalu apa yang terjadi jika perusahaan produksi 155 unit. TC-nya diketahui 20.000 plus 100 Ki. TR-nya 200 Ki. Kita langsung jawab aja, kita masukkan rumusnya. TR sama dengan TC. TR-nya 200 Ki sama dengan 20.000 plus 100 Ki.
200Q, 100Q-nya kita pindah ruas ke kiri, jadi min 100Q sama dengan 20.000. 200 kurangi 100 sama dengan 100Q sama dengan 20.000. 20.000 kita bagi dengan 100. Hasilnya yaitu 200 unit. Q sama dengan 200 unit. Jadi perusahaan akan BEP pada produksi 200 unit. Soal yang selanjutnya, jika perusahaan produksi 155 unit. Jika produksi 155 unit, TR sama dengan 200Q. Kita substitusikan 200 dikali 155. Hasilnya yaitu $31.000. Lalu TC-nya sama dengan 20.000 plus 100Q. Sama dengan 20.000 plus 100, kita substitusikan 155 dikali 155. Hasilnya yaitu sama dengan $35.500. Untuk mencari labanya, kita masukkan rumus P sama dengan TR dikurangi dengan TC, yaitu 31.000 dikurangi 35.500. Hasilnya sama dengan minus 4.500. Jika produksi 155 unit, maka perusahaan akan mengalami rugi sebesar $4.500. Misalnya perusahaan tidak mau mengalami kerugian, jadi kita harus memproduksi 200 unit. Jika perusahaan ingin mendapatkan laba, kita harus memproduksi lebih dari 200 unit. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.